Om Swastiastu Sultan. Tahun 2023 ini, karena sekarang ini tahun 2016 turunnya Ida Bathari Durga ke kawah Chandramuka untuk menebus dosa-dosa kelahirannya para manusia yang akan diampuni. Nah, setelah dalam perjalanan beliau melakukan penebusan terjun ke kawah Chandramuka, ke dasar kawah, di sana banyak berbagai macam bencana yang terjadi. Nah, di tahun 2022, tanggal 23 bulan 12 tahun 2022, di dalam Nampes Sasih Kapetu, di sana datangnya terjunnya Ida Bathara Naga Basukian di kawah Chandramuka melakukan penyucian penebusan. Jangankan manusia, dewa pun untuk memasuki Siwoloka harus melakukan penebusan kutukan dalam perjalanannya menuju penyucian ke Saptapetala. Karena semua roh dewa, roh manusia, roh buta, roh kala, roh detia akan diampuni dosa-dosanya melalui penyuciannya di kawah Chandramuka. Nah, dalam 3 tahun ke depannya, mulai tahun 2023, gempa tidak akan pernah berhenti, dan air, baik air banjir bandang, tsunami, air laut naik, banjir, longsor, tanah bergerak, gempa, dan air dan api. Hujan-hujan bisa terbakar, hujan deras, hujan angin bisa kebakaran gitu. Tiba-tiba air naik, kita nggak tahu, gitu. Tiba-tiba ting beliung gitu, tiba-tiba gempa gitu. Nah, nanti kalau semeton sudah tahu cara penyelamatannya, kalau terjadi gempa gimana penyelamatannya, kalau terjadi beliung gimana penyelamatannya, kalau terjadi tsunami, karena itu di sana ada unsur skala dan skala. Akibat bencana ini datang ini kan karena energi manusia runtuh yang mempoyang disebabkan oleh manusia dari perbuatannya, karena manusia tidak mau melakukan perbuatan hanya berpasrah pada dewa. Saya percaya Tuhan aja, dia percaya sama Tuhan tapi tidak percaya hukum sebab akibat, tidak percaya adanya dewa dan tidak ada percaya hukum di skala. Bagaimana bisa percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, saya percaya berserah sama Tuhan. Ya gimana Tuhan itu adalah kosong itu bersih, bersih adalah kosong. Orang beliau adalah Brahman. Beliau memanifestasikan Atman. Nah, dari percikan Atman yang dalam tubuh manusia inilah sangat memegang peranan untuk menaklukkan segalanya, baik atau buruknya bumi ini. Tuhan itu tidak akan berbuat, tidak akan bergerak kalau tidak manusia melakukan perbuatan-perbuatan. Karena alam mengikuti perbuatan manusia, bukan manusia mengikuti perbuatan alam. Maka jangan terlalu mudah dibohongi oleh kepalsuan-kepalsuan yang belum bisa membuktikan bacaannya. Kalau tidak membuktikan bacaannya, yang saya baca-baca itu sastra-sastranya itu, kalau tidak membuktikan saya omongin. Karena saya itu membuktikan itu kebenarannya. Gimana, di mana ini bahasanya bagaimana? Itu maka di sini kita harus, di zaman sekarang kita harus cerdas skala, cerdas niskala. Karena di dalam Atman, percikan Atman dalam tubuh manusia ini untuk melindungi bumi itu kita harus bisa, karena Atman kalau beliau tidak menyatu sama jiwa kita, beliau tidak bisa menyelamatkan bumi. Nah, kalau ini jiwa Atman kita ini, dan yang mantuk empoyang kita itu adalah bagian dari percikan Atman juga di sini yang selalu mengikuti kita di belakang begini. Kalau beliau mau menyelamatkan bumi, beliau akan menyatukan sama jiwa Atman dalam tubuh kita di saat kita tertidur, di saat kita meditasi, di saat kita bermantra. Beliau menyatu di saat kita bermantra. Tak menyatu beliau. Tang ting tang ting tang ting tang ting tang ting. Sebesar apapun bencana kita bisa hentikan karena ada persatuan antara Paramatma dan jiwatma. Sehebat apapun spiritual, menghafal mantra, menghafal sastra, dan tahu tentang plutuk perbantanan semuanya, kalau dia belum bisa menunggalkan sang jiwatmanya dan sang Paramatmanya di saat luput, sebesar apapun itu hanya sia-sia. Maka banyak pura
habis Banten gede-gede besar-besar, ramai-ramai merejang renteng, terus agung, tentu puranya habis kena bencana kemalingan, pura bagus-bagus, bagus-bagus pura kemalingan. Nah itu semua pura kemalingan, pura kena bencana itu karena yang sang pemuput, sang yajamanonya itu mengalami sakit, jadinya sang para mahatma yang untuk wayangnya itu runtuh di saat beliau bermantra yang masuk bisa di tahap tingkatan bawah. Karena perbuatanlah yang bisa menyatukan sang jiwatman dan para mahatma. Pada saat kita bermantra inilah kita menyelamatkan bumi. Kalau yang untuk wayangan diri kita itu bisa kita ubahkan menjadi dewa. Seganteng apapun seperti itu, kalau sang mantu empoyangan di bawah nirtin pasti sakit dibuat, bermantra pasti menyebarkan penyakit, apalagi dia ngomong baik, pengayahnya, pemangkunya begitu mantra ya penyakit keluar, percuma semua. Maka di pura itu di tempat mendalan yang utama itu hanya mangku gede dan orang yang sudah bersih yang tidak sakitnya boleh naik turun di sana. Bagian batas penangkilannya di Jawa Tengah agar ada dewa masih melinggih di sana. Karena tujuan kita membakti itu apakah sang para mahatma kita sudah munggah gak di sana. Kalau masih berupa buta kala kita masuk ke sana runtuh semua di sana karena dia yang akan naik yang untuk mempoyang diri kita, dewa yang kita bawalah yang kita akan sembah. Sejauh mana bisa tingkatannya itu? Kan sering orang melukat itu kan, ngalukat ira buta dengan, dari buta dengan dilukat dulu. Dinaikkan lukat ira buta dengan semurup maring buta kalika lagi nek buta kalika lukat ira buta kalika semurup maring betari duga. Lukat ira betari duga semurup maring betari. Lukat betari mau semurup maring betari guru. Lukat ira betari guru semurup maring betari siwa. Lukat ira betari siwa semurup maring sang yang tunggal. Lukat ira sang yang tunggal semurup maring sang yang sangkan paran. Nah dari tingkatan penyucian, pembersihan, tingkatan dewa itu sang para mahatma kita sudah sampai di mana? Kalau masih diputar dengan tanpa melakukan penyempatan, sudah melakukan lengajeng ide betara, tuh munggah itulah menjadi pura kemalingan. Maka orang nyeraya berbahaya, bisa menyebarkan gerubuk, bisa menyebarkan kehancuran karena energi sang mantuk mempoyangan manusia di bawah akan mengundang penyakit, mengundang bencana. Maka bisa ada satu desa kena COVID, bisa satu desa habis kena bencana. Nah itu akibat yang mantuk mempoyangannya di bawah. Saling tular menular penyakit itu. Saling keterkaitan dia karena atman itu satu. Nah itu saya sampaikan karena ini kedepannya dari sampai 3 tahun ini bencana api, air, gempa, angin terus akan terjadi. Tidak akan pernah berhenti karena ini penyuciannya ide betara naga basukian di kawah candra di muka. Ya nayatnalah, lakukanlah penyumpatannya supaya sang para mahatma yang mantuk mempoyang kita itu bisa naik tingkatannya dan kita selamat. Jangan kita sampai ngomong penyakit, semakin ngomong penyakit pada itu runtuh tingkatannya. Begitu runtuh itulah mengundang bencana, itulah mengundang penyakit. Makanya pasang dupo sudah malanya. Kalau kita sudah memasang dupo sudah malanya, karena itulah tingkatan 7 dewa untuk mengangkat yang mantuk mempoyang kita yang masih di bawah secara pelan-pelan bertahap bisa seimbang, paling tidak seimbang dengan sang jiwatman kita tingkatannya di tingkat 6. Karena dupo sudah malah itu di ritual, diupacarai di Linggih Hida Betara Siwaloka Sabto Petala. Di sanalah mengangkat roh-roh yang tingkatannya bawah supaya bisa naik, supaya manusia terlindungi dari bencana alam, dari gerubuk, dari apapun itu. Itu saya sampaikannya karena ini waktunya hanya 10 menit. Terang langkung waktu yang masukkan sepuluh. Om Santi 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 Om.